Nah, sesuai judul di thumbnail video kita kali ini, bagaimana cara mendapatkan sub entry atau dapetin entry yang presisi. Kebiasaan para trader itu nggak mengamati lagi timing kapan masuk, kapan keluar. Ini tuh penting. Kenapa? Karena dengan kalian tahu kapan waktunya kalian masuk dan kapan waktunya kalian keluar, maka secara tidak langsung ini juga membantu kalian menentukan kalian tuh mau transaksi scalping atau transaksi swing. Jadi simak videonya, jangan di skip. Nah, langkah pertama sebelum jauh kalian berbicara tentang teknikal, kalian harus tahu dulu zona-zona mana tempat kalian membuka transaksi atau tempat kalian itu mulai menganalisa dan kemudian membuka sebuah transaksi. Nah, saat ini gue berada di time frame 45 menit, kita ganti aja ke time frame 1 jam ya, biar lebih rapat lagi. Nah, ini tuh ada satu zone tepat di hari Selasa 12 Maret 2024. Di sini ada banyak banget trader yang posisinya itu kejebak sama bullish di hari itu. Nah, ini zonanya. Di sini mayoritas teman-teman pasti akan ambil buy-nya. Pertanyaan gue di sini bukan tentang kalian salah menganalisa buy atau sell-nya, karena di sini mau buy-nya dapat, sell-nya pun juga dapat. Problemnya adalah ini bukan tempat kalian membuka transaksi. Jadi kalau kita trader retail, kita tuh justru mengambil hasil dari setiap konsolidasi, bukan kita masuk saat konsolidasi sedang berlangsung. Jadi saat momen konsolidasi atau sideways seperti ini tuh tanda adanya sebuah transaksi yang sedang berlangsung. Nah, hasil dari transaksi tersebutlah yang akan kita eksekusi. Dan biasanya 1 jam atau 2 jam sebelum news, atau bisa saja 4 jam sebelum news berlangsung, harga tuh bakal sideways dulu atau konsolidasi. Nah, saat jumpa momen seperti ini tempat kalian mengumpulkan data sebanyak mungkin, mengumpulkan indikasi dari teknikal kalian sebanyak mungkin untuk mendapatkan apa hasil dari pertemuan kedua mempelai ini. Makanya di setiap momen sideways atau konsolidasi, buyer dan seller itu ketemunya lebih cepat di sini. Bearish, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, ini tanda transaksi sedang berlangsung dan kita harus mampu menentukan hasil dari transaksi tersebut. Nah, tapi poinnya kita nggak berbicara tentang itu. Poinnya adalah di mana tempat kalian mulai mengeksekusi pasar ini. Nah, ini tempat kalian menganalisa. Setelah kalian mendapatkan informasi hasil dari konsolidasi ini, barulah kalian eksekusi. Contoh kasus kali ini, hasil dari konsolidasi ini tuh dominasi dikontrol sama seller. Makanya bearish masuknya kencang banget di sini, dan otomatis di sini kalian tuh akan dapat harga tertinggi, bukan harga terendah ya. Jadi yang kalian dapetin adalah harga tertinggi. Harga tertinggi tuh kode resisten. Berarti kalian dapat informasinya turun atau bearish. Nah, sekarang kita perkecil. Kalau teman-teman bisa perhatiin, nah di sini ada momentum yang bisa kita kategorikan sebagai konsolidasi. Gue berikan sampelnya. Ini konsolidasi yang berlangsung, kemudian ini hasil, dan dilanjutkan lagi konsolidasi lagi. Kemudian ini hasil, kemudian di sini konsolidasi lagi, kemudian ini hasil dari konsolidasi. Nah, dari 3 konsolidasi ini, maka di sini kita cuma mendapatkan 3 kali transaksi. Ini jatuhnya intraday ya. Intraday itu berlaku 1-2 hari. Saat konsolidasi ini berlangsung, karena ini time frame 1 jam, hasil dari konsolidasi ini yang kalian kejar, berarti kalian entry buy. Harga jalan nih, ini hasil dari konsolidasi. Jadi untuk membedakan antara hasil dan konsolidasi yang sedang berlangsung itu ya, saat hasilnya sudah keluar, maka pertemuan antara buyer dan seller itu udah nggak sesering saat terjadinya momen konsolidasi atau sideways ya. Contohnya misalkan di kenaikan yang pertama, di sini tuh cuma koreksi doang nih, keluar bearish, koreksi, kemudian harga lanjut naik lagi. Ini momentum news. Kemudian setelah itu sudah positif, harga itu konsolidasi kedua, kemudian ini hasilnya. Di sini tempat kalian menganalisa, ini tempat kalian entry, ini tempat kalian menganalisa, ini tempat kalian entry point. Kemudian di sini ada konsolidasi lagi yang ketiga, tempat kalian menganalisa, kemudian ini tempat kalian entry. Berarti dari hasil konsolidasi ini bearish kontrol pasar, kemudian konsolidasi yang ini bullish kontrol pasar. Nah, ini berlaku untuk trader yang menurut gua tradingnya itu udah berkualitas banget di sini. Kenapa? Ada perbedaan ketika kalian trading saat momen sideways seperti ini atau harganya itu flat, dibanding ketika kalian tuh mengambil hasil dari konsolidasi tersebut. Jadi kesimpulannya, momen sideways ini biasanya para scalper masuk nih di sini atau scalping ya. Nah, kemudian hasil dari konsolidasi ini status kalian tuh udah intraday. Jadi hold kalian itu bisa hari ini sampai besok pagi. Dan kita tahu kalau kita scalpingan itu kan kita ngejar quantity, entry-nya itu nggak panjang, nggak lama, tapi akhirnya kita main sama lotnya kita besarkan, kemudian profit sedikit kita udah TP. Nah, ini yang biasanya
profit, kemudian di transaksi terakhir kita loss atau MC. Ini biasa banget untuk para scalper tuh, biasa banget. Maka dari itu kalau di DOM community itu kita prioritaskan semuanya untuk fokus memulai transaksi intraday, minimal itu. Nah, sekalipun bisa dapat swing ya syukur alhamdulillah ya. Walaupun jarang ada momentum yang bagus buat kita whole swing, bisa weekly atau 2 minggu, bisa juga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa gue bagikan ke semua sahabat pena. Kurang lebih ini tuh langkah pertama ya, langkah pertama yang bisa kalian mulai. Karena kalau kalian ini aja kalian nggak tahu, ini aja kalian nggak ngerti, sama dengan ya kalian nggak ngerti bisnis ini tuh mulainya dari mana. Tapi kalau kalian udah paham ini, secara nggak langsung nanti pelan-pelan kalian juga paham yang namanya timing ya. Timing ini kan sudah berkaitan sama waktu. Maka teman-teman itu tradingnya itu udah ngikutin session dari setiap sesi yang berlangsung di pasar forex. Nah, gue rasa kita bisa mulai dari sini dulu. Nanti baru kita lanjutkan lagi untuk berbicara teknikal yang diambil dari candlestick pattern. Jadi teman-teman bisa stay tune terus di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum follow TikTok gue, kalian follow dulu Ferdy Pena Official. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.